Itu kalau nggak ada orang Jepang, nggak ada orang ini, itu udah jadi genangan air. Ka'bah itu kalau kalian cek bagaimana sejarahnya, itu tempat kubangan air. Ya, coba kalau misalnya kalian ketik ya, banjir di Ka'bah, kalian akan menemukan bagaimana Ka'bah ini tempat langganan banjir. Makanya saya bilang kalau nggak ada teknisi dari Jepang, ini Ka'bah udah jadi danau. Nih, perhatikan. Ini foto-foto Ka'bah semua ini. Banjir. Ya kan? Banjir terus ini Ka'bah ini. Kerjanya banjir terus. Air terus ini udah berkurang nih. Kalau banjir di Ka'bah itu sejarahnya sangat panjang nih. Sampai berenang orang. Banjir Ka'bah ya. Kita lihat nih. Nih. Orang sampai berenang tuh. Ya kan? Nih. Ini udah dari zaman sebelum Muhammad ini banjir terus. Halo Nurun ala Nurin. Halo, halo. Ya, Muslim kah? Saya Muslim. Muslim. Apakah Anda masih bangga bahwa Anda seorang muslimah? Selalu bangga, selalu Oke, bangga. silakan nyalakan kamera, yuk diskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Sebentar. Saya bantu dari sini ya. Nah, tuh, silakan. Diterima. Ah, ini yang kemarin. Sudah ganti nama dia, saudara-saudara. Ya, gimana Enggak Nurun ganti ala nama, Nurin? ganti akun Gimana? aja. Nurun ala Nurin kita ini kan udah banyak ngobrol ya. Udah panjang lebar kita ngobrol. Kenapa sih kamu? Yang kemarin siapa, Bang? Jangan ini. Kemarin kita ngobrol kan? Panjang lebar kan? Yang saya bilang Allah itu Gimana? khairul makirin. Kemarin kita sedang Beneran. membahas Allah itu gelarnya itu khairul makirin. Tahu nggak artinya khairul makirin? Langsung ke tema ini aja, Bang. Oke, baik, kita ke tema ini. Jadi gini, Nurul ala Nurin. Saya sudah bilang, seandainya saya ngobrol dengan Islam yang mendalami agama Islam, bukan saya yang menyuruh dia ngakui Muhammad Rob, dia langsung sendiri berinisiatif. Coba Nurin, kamu akui nggak bahwa Muhammad itu Robmu? Tidak. Tidak, wah, ini orang awam. Kenapa? Kenapa dia bukan Robmu? Kenapa kok aku pengen tahu alasannya. Kenapa kok ada pertanyaan kalau Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu sebagai Rob? Itu asal muasalnya bagaimana bisa seperti itu? Begini, kalau ada seseorang, dia taat, takluk, tunduk, menyerahkan ketaklukan penuh kepada setan, siapa yang Betul. dibuat dia menjadi Robnya? Oke. Jadi di sini ada konsep antara Jangan konsep. dulu, sebentar. Kita singkat dulu. Kita sederhanakan bahasa kita. Ada seseorang bernama si Fulan, oke? Si Fulan ini dia patuh kepada iblis, mengikuti ajaran iblis, takluk kepada perintah-perintah iblis itu. Siapa yang dijadikan oleh si Fulan ini sebagai Robnya? Oke. Siapa? Boleh saya jawab? Sekarang udah boleh jawab? Silakan. Oke. Di sini ada dua konsep antara Tuhan dan menuhankan. Itu hal yang sangat berbeda, Bang Edis. Kalau Tuhan itu adalah entitas tertinggi yang diyakini sebagai pencipta dan penguasa alam Kita semesta. jangan Kalau kemana-mana menuhankan- dulu, Bri. Oke, Dijawab kalau dulu. menuhankan. Oke, ini lagi dijawab. Kalau menuhankan berarti seharusnya yang harusnya kita lakukan kepada Tuhan
diaplikasikan atau dilakukan kepada hal selain Tuhan. Ini sudah menyalahi konsep. Seperti kita memperlakukan Muhammad sebagai Tuhan, itu sudah menyalahi konsep, dan itu dosa besar. Baik. Tuhan Sekarang itu saya Rasul, bukan yang Sekarang kita saya tanya. tuhankan, bukan yang kita sembah. Gini Nurin, makanya gini, coba kamu itu jangan boros bicara. Boros, gini loh. Saya tanya, ada si Fulan, oke? Tanya sama si Iya. Yusuf PI, sama si Fulan itu siapa? Si Anu atau si Fulan. Si Anu ya? kali. Nah, si Fulan atau si Anu ini, dia itu taat kepada iblis, mengikuti perintah iblis, menjalankan apapun yang diperintahkan oleh iblis. Dia Berarti menyerahkan ketakluk menuhankan sebentar. iblis. Berarti siapa yang dijadikan dia sebagai robnya? Iblis dong. Iblis. Karena menuhankan iblis. Karena dia mengikuti takluk patuh betul. kepada iblis Iya, itu. betul, Makanya setuju. iblis itu menjadi robnya, betul? Betul. Betul. Oke, sampai sini dia masih Betul. pintar. Oke, baik. Enggak lah. Baik. Sekarang gini, sebagai seorang muslim, kamu sebagai seorang muslim, wajib tidak kamu berbuat seperti itu kepada Muhammad? Tidak dong. Tidak. Berarti seorang muslim tidak boleh takluk patuh tunduk kepada Muhammad ya? Ini konsepnya lain ya. Wah, mulai standar ganda. Nggak bisa. Mulai dah Konsepnya standar ganda. Karena Muhammad itu bukan Tuhan. No. Jadi jangan Oke, diperlakukan sebentar. sebagai Oke, mana sebentar. Tuhan. Oke, Tadi ya? siapa Tuhannya atau Robnya orang yang si Fulan tadi? Ya udah, itu jangan bolak-balik ke situ. Itu kan tadi iblis, menuhankan iblis. Oke, berarti iblis itu jadi Tuhan nggak? Jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Karena apa iblis jadi Tuhannya? Iya, karena takluk kepada Takluk iblis. kepadanya, patuh tunduk kepadanya, betul? Iya. Nah, umat iya. muslim wajib tidak berbuat seperti itu kepada Muhammad. Ini beda konsep. Sebentar, wajib tidak umat muslim berbuat seperti itu kepada Muhammad? Tidak. Kalau Tidak wajib. kepada Oke, ambil Muhammad, Al-Quran sekarang. itu Ambil Al-Quran meneladani sekarang biar saya kasih beda. tunjuk mana Bukan ayatnya. menyembah No, seperti kepada ini. Mulai. Mau saya kasih tunjuk ayatnya? Boleh, silakan. Oke. Buka Quran surat Al-Ahzab nomor 36. Silakan. Silakan dibuka di layar saja di situ. Nah, ini dia. Kali-kali jangan menyuruh terus ganti-gantian. Saya dulu aja. tunjukkan ya surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Baik. Al-Ahzab ayat 36 kita tunjukkan. Baik ya, surat Al-Ahzab nomor 36. Baik, saya putar kamera saya. Sekarang saya tampilkan di depan. Oke, sudah kelihatan? Oke, bacakan saja, Oke. Bang. Silakan baca. Ini surat Al-Ahzab ya. Al-Ahzab nih. Al-Ahzab 36. Ya. Oke. Baca saja, Bang. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah, oh Allah doang, oh bukan, oh ternyata Allah sama Muhammad. Pikir saya Allah doang tadi, ternyata Allah sama Muhammad nempel. Barang siapa, aduh sebentar, bentar nih, banyak sekali nih penjelasannya, sebentar ya. Nih, barang siapa yang mendurhakai Allah, oh ternyata Allah dan Rasulnya, sorry. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah ia telah sesat yang nyata. Sekarang saya tanya, kalau Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, bolehkah kamu punya urusan lain selain daripada patuh dan taat?
Ya patuh, ya taat. Iya, terus kok kau bilang tadi? Kayak gini loh. Terus kok kau bilang tadi nggak usah ditaati? Tapi bukan berarti disembah. Konsepnya lain. Nggak usah ngomong Meneladani sembah. itu bukan- Kita nggak ngomongin sembah. Kita ngomong Yang namanya mentuhankan. Tuhan, itu Sebentar. pasti disembah. Kita nggak ngomong menyembah. Kita ngomong mentuhankan. Oke, makanya Oke. saya tadi bilang di Sekarang, awal antara pelan-pelan. Tuhan dan menuhankan itu hal yang berbeda. Makanya saya bilang kita nggak bahas nyembah. Kita bahas menuhankan. Oke, Tuhan Oke. dan menuhankan. Kan Oke, tadi sekarang apa saya beda? tanya. Shh, pelan-pelan. Pelan-pelan. Kenapa terlalu keras, disebut menuhankan? Menuhankan Kriteria apakah sehingga perbuatan itu adalah perbuatan menuhankan? Menuhankan itu melakukan suatu tindakan seolah-olah seseorang, bisa juga ditujukan kepada seseorang, bisa juga ditujukan kepada benda atau ideologi, seolah-olah dianggap sebagai Tuhan. Jadi antara Tuhan dan menuhankan beda sekali Jadi Muhammad konsepnya. tidak kalian anggap seolah-olah dia adalah Allah? Tidak, dia adalah Rasul. Tahu Dan nggak apa jelas kata banget Muhammad? Rasul Barang tidak siapa yang barang Kalau siapa yang taat meneladani, kepada iya. Muhammad sama saja dengan taat kepada Allah nggak? Kalau meneladani, iya, meneladani. Mulai nih. Barang siapa yang taat kepada Muhammad sama nggak itu dengan taat kepada Allah? Ya kan perintah Muhammad sama Kan dengan mulai kan? Terus nggak bisa. Apa yang dikatakan Muhammad tadi itu kamu merupakan bilang perintah Allah. seolah-olah kalau patuh kepada Nggak dia bisa. sama saja seolah-olah patuh kepada sang pencipta gitu, benar nggak? Iya, kalau apa yang dikatakan Itu kalian lakukan kepada Muhammad. firman dari Allah, Oh, sama nah. saja kita taat kepada Allah, tapi tidak menuhankan Muhammad. Oh, taat Gitu. kepada Muhammad, tapi taat kepada Allah, betul. Taat kepada Muhammad. Kita taat kepada Allah Oke, dan semua orang-orang yang dikatakan nyium-nyiumin batu Muhammad ke Arab, kan taat ada kepada selalu siapa? dalam wahyu-wahyu Allah tuh katakanlah hai Muhammad. Oke, Gitu kan. baik. Orang Oke. nyium batu ke Arab itu taat kepada Allah, atau taat kepada Muhammad? Orang nyium batu ke Arab, cium batu itu kan hanya ritual Yang sebagian ditanya orang. apa, yang dijawab apa? Orang yang nyium batu ke Arab, dia sedang mentaati Allah apa mentaati Muhammad? Tidak mentaati Allah dan tidak menaati Muhammad, itu hanya bagian ritual kecil bentuk kecintaan kita. Jadi dia Enggak, mentaati siapa itu? gini ya. Enggak, orang yang nyium-nyiumin batu, terus hirup-ngirup air. Menyium-nyium batu itu bukan bentuk ritual sesembahan kita kepada Allah gitu, bukan Enggak, dia sebagai mentaati bagian dari siapa sholat itu? yang wajib dilakukan begitu. Dia selagi mentaati siapa nyium-nyium batu? Itu lagi bentuk kecintaan saja kepada Tuhan yang yang seolah-olah disimbolkan di Ngikutin situ. Allah. Enggak. Ngikutin siapa? Masa batu Nggak ditaatin? dibilang, nggak sadar-sadar. Kenapa kalian nggak sadar-sadar bahwa kalian tuh nuhanin Muhammad? Tidak. Gimana sih? Oke, gini aja dah, gini. Oke. Ada orang nih, saya pernah nonton. Kalau kita menuhankan Muhammad sebentar, udah sebentar, sesat. nurun. Nggak bisa. Saya pernah dengar begini nih. Pernah lihat nih. Ada orang di India, gitu. Oke. Wah, dia ini kalau dia kencing gitu, diminum sama pengikutnya. Klok. Kencingnya diminum. Kencing sendiri. Ludahnya suci, ludahnya. Kalau dia ludah kan nempelin ke badannya. Keringetnya dikerok. Parfum. Coba, ketika orang memperlakukan orang lain seperti itu, menurutmu itu sudah masuk menuhankan nggak dia? Memperlakukan orang lain suruh minum air kencingnya. Jelas itu sudah menuhankan. Menuhankan. Kamu tahu nggak kencingnya Muhammad tuh diminum sama pengikutnya? Enggak tahu. Nggak tahu, pantesan. Makanya kamu masih Islam. Oh, gimana? Kamu tahu kencing Muhammad diminum, keringetnya jadi rebutan, ludahnya. Tangkap ludahnya Rasul. Nggak tahu. Nah, baik. Kita dengar dulu. Walaupun itu tahu ada cerita-cerita tapi tidak apa ya. Ya, karena kamu nggak belajar agama Islam. Gimana sih? Kamu tidak pernah Ini tahu framing yang betapa nyata Muhammad kalau itu begitu. dikultuskan Ngaco aja. oleh para pengikutnya. Kamu tidak pernah tahu itu. Sebentar nih ya. Nih ya.
inilah karena orang Islam itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Perhatikan teman-teman. Tidak boleh ya. framing seperti itu. Loh, ini tidak Tolong framing. dicabut kata-katanya. Ini kok Nggak boleh framing seperti- bagaimana? Nggak bisa. Ini bukan Nggak framing. bisa. Emang ukuran otak dan hati Waduh, orang dibilang saya bisa framing, saudara-saudara. Nggak boleh bisa, Anda Pak. mengatakan saya framing. Masa Ya, kamu bilang saya tadi- framing? Oke. Ya, framing lah. Baik, kita tunjukkan ya teman-teman ya, apakah benar bahwasanya pengikut Muhammad itu minum kencingnya Muhammad? Apakah benar bahwasanya pengikut Muhammad itu bahkan ludahnya apanya semuanya diminum ya? Nih, saya tunjukkan. Coba kita putarkan ya, pelan-pelan. Boleh, boleh. Silakan, Bang. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah berbekam. Tahu namanya bekam, gih? Bekam mengeluarkan darah. Baginda Nabi pernah berbekam. Lalu ketika beliau sudah bekam, keluarlah darah beliau. Maka baginda Nabi memanggil seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair. Wahai Abdullah bin Zubair, kamu kesini. Lalu kemudian baginda Nabi sampaikan, kamu bawa ini darah saya, amankan ia di tempat yang aman. Bila perlu kamu kubur ia, kata Rasulullah. Maka kemudian selang beberapa waktu Abdullah bin Zubair melirik kiri kanan, gak ada orang. Udah selesai. Maka baliklah ia kepada baginda Nabi. Lalu baginda Nabi bertanya kepada Abdullah bin Zubair, hei Abdullah bin Zubair, bagaimana dengan darahku, aman apa tidak? Abdullah bin Zubair menjawab, aman ya Rasulullah. Beres ya Rasulullah. Beres gimana? Kamu sudah amankan di tempat yang aman? Sudah ya Rasulullah. Kamu jujur sekarang di mana kamu amankan darahku itu, sabda Rasulullah. Maka kemudian bingunglah Abdullah bin Zubair. Maka dengan malu-malu Abdullah bin Zubair mengatakan, aku minum darahmu itu ya Rasulullah. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat suaranya, siapa yang bersentuhan darahku dengan darahnya, maka mustahil ia akan disentuh api neraka. Darah baginda Nabi diminum oleh Abdullah bin Zubair, dan baginda Nabi katakan, engkau tidak akan disentuh oleh api neraka. Ketika terjadi perang Uhud, Saya percepat ya. Saya percepat. Oke. Kita percepat ya. Boleh, boleh. maka lihatlah Malik ibn Sinan. Kenapa Malik bin Sinan meminum darah baginda Nabi? Karena kalau darah baginda Nabi jatuh ke bumi, kalau darah baginda Nabi setetes saja jatuh ke bumi, maka bergoncanglah aras. Kalau aras sudah bergoncang, maka turunlah para malaikat-malaikat Allah. Sehingga kalau malaikat-malaikat turun, maka gunung-gunung akan diangkat. Maka bumi ini akan digoyang oleh Allah Ta'ala. Sehingga hancurlah kehidupan manusia. Maka kemudian Malik bin Sinan mencium darah baginda Nabi. Kita percepat. Angkat gunung itu, lemparkan ia kepada tumben-tumbennya tidak keluar dari rumahnya. Beliau mengambil sebuah ember. Di ember itulah baginda Nabi buang air kecil. Lalu kemudian ember yang berisi air kecilnya baginda Nabi disingkirkan di bawah tempat tidurnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ketika baginda Nabi keluar rumah, baginda Nabi kemudian balik ke rumahnya. Baginda Nabi mencari ember itu karena baginda Nabi juga akan buang air kecil di ember tersebut. Maka ketika baginda Nabi mencari ember itu, ternyata ember dan isinya tidak ada di tempatnya. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencari kemana ember dan isinya, yaitu kencingnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Nabi mengumpulkan seisi rumah. Kebetulan ada seorang pembantu baginda Nabi yang berasal dari negeri Habasyah. Orangnya berkulit hitam. Pembantunya itu bernama Barakah, yang dikenal dengan nama Ummu Yusuf, di mana ia menjadi pembantu di rumah baginda Nabi. Lalu kemudian ditanyakan semua orang oleh baginda Nabi, kemana air kencingku yang ada di baskom itu, sabda baginda Nabi. Maka menjawablah Barakah, yaitu Ummu Yusuf, pembantu baginda Nabi, ya Rasulullah, akulah yang telah meminum air kencingku itu ya Rasulullah. Wahai Ummu Yusuf, setelah engkau meminum air kencingku itu, maka engkau tidak akan pernah sakit selama hidup.
maka Ummu Yusuf tidak pernah mengalami sakit, bahkan sampai sakaratul mautnya pun tidak mengalami sakit karena meminum kencingnya baginda Nabi besar Muhammad. Kencing kita najis apa tidak? Kencing kita najis apa tidak? Kencing kita bau apa tidak? Kencingnya baginda Nabi itu suci karena disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mensucikan seorang manusia dari penyakit dan dosa-dosanya. Kencing baginda Nabi wanginya lebih wangi daripada wangi kasturi. Itu baginda Nabi. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam basyarun la kal basyar, bal huwa yaqutun bainal hajar. Baginda Nabi manusia, tapi ia bukanlah manusia biasa. Itulah keagungan dan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai malaikat-malaikat pun hormat. Oke. Mau itu baru anu ya? Baru apa namanya? Baru kencing sama darah, belum keringat. Wah, nanti banyak lagi. Ya, sampai malam nanti nggak selesai. Iya, ludahnya, mau lagi ludahnya. Ludah Nabi. Cukup. Udah cukup. Nih. Keringat Nabi nih. Nih ya. Biar kalian nonton semua nih. Nih. Bahwasanya Muhammad itu luar biasa. Nih. Lihat ya. Ini kalian nggak pernah dapat di sini. Nih. Jubah Nabi masih ada disimpan di Turki. Mudah-mudahan kita punya rezeki bisa umroh singgah ke Turki. Waktu Nabi mengangkat tangan itu, lengan besar, waktu diangkatnya tangan, turun lengan bajunya sampai nampak ketiak. Sahabat yang di bawah itu berkata, apa kata sahabat di bawah? Hatta sampai kami melihat dengan mata kepala kami, bayadhi ibtayhi, putih ketiak Nabi. Itu bukan hadis qaul, tapi itu termasuk hadis khuluqiyah, bentuk fisiknya. Lalu kemudian apa kata Anas bin Malik? Khadimtun nabiyya asyara sinin, aku menjadi pembantu pelayan Nabi di kota Madinah. Oh, sebentar ya. Ini terlalu panjang sih ya, panjang-panjang. Nih mana yang ini ya, keringatnya. Nih. Banyak sekali ya koleksinya ya. 20 menit sebelum zuhur tidur Nabi 20 menit, siang tidur 20 menit. Kita orang setu tidur 2 jam jangan wajib aku. Bener nggak? Wajib banget 2 jam kita Nabi 20 menit macam kiblat, tangan dijadiin bantal. Persis jenazah dimasukin ke liang lahat. Itu cara Nabi tidur 20 menit. Saat Nabi tidur bukan berarti Nabi lupa semua. Arab panas, sahabat Nabi lewat ngeliat jubah Nabi terangkat, diambil botol ditadangi, keringat Nabi ditadangi. Begitu Nabi bangun diambil botol, ditanya sama Nabi, wahai sahabat itu apa? Keringat. Keringat Nabi jadi minyak wangi. Keringat lu apa? Keringat Nabi wangi, sahabat rebutan ludah Nabi, kencing Nabi diminum, ya kan, darah Nabi diminum. Kurang bagaimana kalian mempertuhan Muhammad? Kurang bagaimana? Kurang bagaimana umat muslim mengkultuskan Muhammad? Ya, saya jawab ya. Silakan. Oke. Silakan. Itu kan menurut saya itu kan seperti cerita-cerita dongeng-dongeng seperti itulah ya. Itu cerita-cerita. Di Al-Quran nggak ada meminum darah Nabi harus. Giliran Di terbukti Al-Quran umat nggak muslim ada, mempertuhan nggak ada. Muhammad dongeng. Ya, di Al-Quran nggak ada, di hadisnya nggak ada, minum darah saya gitu nggak ada seperti itu. Iya, Dan menurut justru saya, karena itu. darah itu haram, air kencing itu najis. Tapi Muhammad nyuruh minum air kencing kok. Muhammad menyuruh orang minum kencing onta. Masa kamu nggak tahu? Ya, itu kan dalam keadaan darurat. Nah, gini loh, Nurun. Saya tuh cuman ngasih tahu begini loh. Kalian itu memperlakukan Muhammad itu sudah berlebih-lebihan. Kalian itu sudah mempertuhankan Muhammad, mengkultuskan dia. Kencingnya aja diminum. Oke, terus? Iya. Tadi saya bilang, ketika ada seseorang di India sana, kencingnya diminum, ya kan?
keringatnya jadi rebutan, ludahnya jadi rebutan. Saya tanya, apakah itu mempertuhan? Kamu bilang, iya itu mempertuhan. Tapi giliran Muhammad yang digitukan sama orang Muslim, oh, itu beda. Ini susahnya kalau kayak begini, nurun. Oke, jadi esensinya Nah, esensinya kalian mempertuhan Muhammad. Kalian membuat diri kalian dikontrol, dikendalikan oleh seorang manusia yang namanya Muhammad. Coba gini Nurun, kamu pagi-pagi ambil air nggak? Ambil air wudhu nggak? ya. Kamu sehirup 3 kali nggak? Gitu 3 kali. Ya kan sunahnya seperti itu ya. Nah, ngikutin siapa kamu seperti itu? Ya kan itu udah tata cara berwudu, tata caranya. Bukan itu yang saya tanya. Kamu mengikutin siapa? Kok kamu bisa gitu tuh? Kamu lagi ngikutin siapa? Ya, Menjalankan ajaran perintah Islam. siapa? Hah? Mengikuti ajaran Islam. Ajarannya siapa itu? Karena saya tahu berwudu itu udah Ya, di bawah dulu Nurun. Nah, kamu ini kamu berbelit orangnya, berbelit. Yo, silakan teman-teman. Saya sudah bilang berkali-kali. Sudah dibilang. Silakan. Saya bilang bahwa Muhammad Nabi yang agak lain. Ya, silakan. Al-Alim. Muslim Ya. atau apa, Bang? Muslim, Bang. Muslim. Sudah lama atau bagaimana nonton Edis TV, Bang? Barusan dibagikan sama teman tadi. Sebelum-sebelumnya nggak pernah sama sekali? Nggak pernah. Baru pertama kali ini? Baru pertama kali, Bang. Sungguh nekat yang nyata. Begitu. Baik. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Saja baru masuk juga, Bang. Jadi bingung. Oke, Anda sebagai orang Islam, saya hanya ingin menginformasikan begini. Anda Islam itu pasti karena Anda tidak tahu itu agama Islam. Seandainya Anda tahu agama Islam itu apa, Anda akan meninggalkannya. Lah, Abang itu salah, Bang, kalau Abang mengucapkan kayak seperti itu. Kenapa Anda katakan salah? Coba saya tes, apakah Anda mengerti agama Islam? Sedikit lah. Baik, saya tanya sama Anda yang sederhana. Kalau tanya sama ini jangan berat-berat, nanti mereka nggak tahu. Gini, Bang, menurut Anda, apa sebabnya orang bangun kesiangan? Menurut akal sehat Anda? Kalau menurut saya, Bang, maksudnya bangun kesiangan itu kayak gimana, Bang? Contoh Dari malam? gini. Harusnya Anda bangun jam 5 nih, mau berangkat Iya. kerja. Oke. Atau mau pokoknya bangun jam 5 harusnya. Tiba-tiba Anda bangunnya jam 6 atau jam 7. Kira-kira menurut Anda penyebabnya apa? Nggak ada penyebabnya lah, Bang. Kalau menurut saya, Bang, kan inilah, Bang. Masa nggak ada penyebabnya? Coba Iyalah. saya kasih Ini. tahu nih, saya kasih bocoran-bocorannya. Sabar, Cok. Coba silakan Bang, silakan. Ulang. Apa sebabnya Anda bangun kesiangan? Seharusnya Anda bangun jam 5, tetapi Anda molor sampai bangun jam 6, bangun jam 7 gitu. Bablas tidurnya. Sebabnya apa? Menurut akal sehat. Menurut kajian ilmiah, apa sebabnya? Kalau menurut saya ya, Bang, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai agama Muslim, ini kan, ini Bang, pertanyaan Abang ini, sabar Bang. Bang, saya bantu. Penyebabnya 1, Anda tidur terlalu larut malam. Misalnya Makanya, seharusnya Abang, Anda jam 9 gini malam loh, udah Bang. tidur, tapi Abang Anda tadi tidur kan- jam 2. Yang nggak bisa Gini, Anda Abang. bangun jam 5, bablas. Oh, bukan gitu Bang. Makanya Atau Abang dulu sebentar jangan potong Bang, biar bicara aku, saya Bang. ini kan, sebentar. Atau terlalu lelah. Itu sama Ya, makanya sebenarnya faktornya. Atau tidak punya waker. Ya kan? Atau ya hal-hal yang lainnya, misalnya Anda tidurnya terlalu nyenyak, terlalu enak begitu.
Oke. Kira-kira pendapat saya itu salah nggak secara kajian ilmiah? Nggak salah sih bang, Nggak nggak salah. salah. Itu makanya tadi saya bilang bang, itu pertanyaan-pertanyaan abangnya itu kan saya baru masuk bang di rumah abang ini. Bisa abang mau mempertanyakan orang-orang yang seperti kita yang muslim, kayak pertanyaan-pertanyaan penyebab kayak Oke. ini. Oke, sekarang saya tanya. Anda tadi Oke. sudah setuju dengan saya. Menurut Muhammad yang Anda percayai sebagai nabi, orang yang paling nomor 1 di muka bumi, apa sebabnya orang bangun kesiangan? Menurut Muhammad. Menurut Nabi Muhammad ya. Saya minta maaf sebelumnya mas, abang. Kan tadi saya sudah bilang dari tadi kan. Apa? Saya tidak terlalu memahami. Nah, tentang- tadi itu saya bilang, Bang. Makanya- Alasan Anda Islam karena Anda tidak mengerti agama Islam. Tapi Anda tadi ngeyel, bilang, "Oh, enggak gitu." Bang. Enggak gitu kan? Saya bukan nyengel bang, Wah. bukan tidak paham. Kan saya sudah jelaskan dari awal. Pertamanya saya masuk di rumah abang. Saya mengetahui cuma sedikit, tidak sepenuhnya seperti ustadz-ustadz di luar sana bang. Nah, makanya saya bilang, seandainya Abang mendalami agama Islam, sungguh-sungguh belajar agama Islam, maka Anda akan meninggalkannya. Oke, sekarang kita tes. Tadi Abang tidak tahu kan penyebab orang muslim atau manusia tidurnya bablas atau bangunnya kesiangan. Coba Anda tebak dulu. Menurut Muhammad sebabnya apa? Apa gara-gara lelah, bangunnya tidurnya terlalu terlambat, terlalu malam? Apa kira-kira? Tebak dulu. Apa kata Muhammad? Kalau menurut saya bang, palingan itu yang abang bilang tadi. Apa? Bukan. Kemungkinan bisa kecapean. Nih penjelasan Muhammad. Saya kasih tahu. Makanya kalau Anda tahu ajaran Muhammad, Anda akan meninggalkannya. Apa sebab orang bangun kesiangan? Perhatikan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, disebutkan di hadapan Nabi tentang seseorang yang tidur semalaman sampai pagi. Beliau bersabda, orang itu telah dikencingi setan di kedua telinganya. Jadi menurut Muhammad orang bangun kesiangan tuh karena setan kencing di telinga orang itu. Disebutkan kepada Nabi tentang seseorang yang tidur hingga pagi. Matahari telah terbit sementara ia belum mengerjakan sholat fardu. Maka beliau bersabda, itu adalah orang yang dikencingi telinganya oleh setan. Jadi bukan karena dia lelah, bukan karena dia tidurnya kesiangan, bukan karena nggak ada yang bangunin, bukan. Karena setan kencing di telinganya. Nah sekarang saya balik dulu kamera saya balik dulu, saya tanya dulu sama abang. Abang percaya penyebab orang bangun kesiangan gara-gara setan kencing di telinganya? Tidak bang, kalau setahu saya. Tidak. Makanya tadi saya bilang, kalau Anda sungguh-sungguh mendalami, maka Anda akan meninggalkan Muhammad. Jawaban tidak itu adalah bukti bahwasanya Anda tidak percaya kepada Muhammad. Setuju? Nah, Pertanyaan penyebabnya itu baru satu bang. Belum lagi sekarang saya tanya, abang wudu nggak? Berwudu untuk melaksanakan sholat. Oke, waktu wudu apa bacanya? Niatnya tuh apa bang? Iya, niat wudunya gimana? Nah, itu. Kenapa ya kalau Coba. bisa gugup anjir? Gugup ya. Nggak apa-apa, tenang. Tapi Apa jujur bang, niatnya, doanya kalau wudu? kalau salah mohon maaf ya karena saya Ya, juga nggak apa-apa, nggak terlalu nggak apa-apa. paham. Nawa itu Gus lalu apa itu? Oh, iya. Nawa itu wudu waliro
akbar ya fadran lillahi ta'ala. Saya berniat itu ya. Baik, baik. Nah, waktu wudu itu menghirup air nggak lewat hidung? Gitu. Kalau saya Bang, kalau saya lihat-lihat di Al-Quran kan. Bukan, Pernah bukan saya di bilang Al-Quran, tahu. di tata cara sholat. Ya, tata sholat. Nah, betul nggak menghirup air itu ke hidung? Enggak lah. Coba ya. Tata cara sholat, saya kasih tahu sama Anda nih. Aduh. Nah. Itu sabar Bang. Itu Abang lihat itu di ajaran apa mana? Ajaran Islam atau Kristen? Di dalam ajaran agama Islam, Bang. Oh, ya oke, boleh. Baik. Jadi Bang, di dalam agama Islam itu ada namanya ketika berwudu itu menarik air atau menghirup air ke lubang hidung, tahu? Hmm. Nih, sebentar ya. Tata cara wudu. Perhatikan ya. Itu komen-komen di bawah buat apa malu, Cok? Ini demi keagamaan kita lah. Wajar Iya, lah orang jangan itu malu, kita tidak harus belajar. kita Baik belajar, nih. Cok. Baik, saya balikan ya kamera saya Bang ya. Memang kan saya bilang tadi, dia ini muslim karena dia nggak ngerti agama Islam. Bang. Baik. Lihat ya, cara wudu. Waduh, ini ngapain ini Honda CR-V di sini? Waduh, Honda CR-V. Baik. Memenuhi rukun wudu dengan air terbatas. Begini caranya, perhatikan ya. Rasulullah pernah mencontohkan berwudu dengan air secukupnya seperti diriwayatkan dalam hadis Bukhari berbunyi. Nih. Jangan dibisukan, Bang. Bang. Enggak. Baik nih. Apa yang dikatakan ketika wudu? Dikatakan bahwa dia itu harus memasukkan air. Nih, saat menggunakan air keran dan seterusnya ya. Jadi air itu harus dimasukkan ke hidungnya. Banyak kali iklannya, sebentar ya. Bentar. Nih. Berkumur memasukkan air ke hidung. Dan kedua tangan sampai mata siku, membasuh sebagian kepala dan kedua kaki sampai mata kaki. Sedangkan membasuh kedua telapak tangan berkumur memasukkan air ke hidung. Berarti abang nggak pernah wudhu, ini gimana nih? Abang pernah wudhu? Pernah, Bang. Nah, waktu wudhu memasukkan air ke hidung nggak? Gitu. Menghirup air ke hidung. Palingan kalau kita praktekkan, Bang, paling kita cuci setelah kita wudhu kita cuma kasih gini, Bang. Nah, iya, diginikan ke air, betul? Iya. Bukan dihirup itu namanya. Kata Muhammad, kenapa harus Kita begitu? cuma apa? Menurut Muhammad, kenapa harus begitu? Iyalah, Bang, kita harus membersihkan yang najis-najis di dalam tubuh kita, Bang, dengan secara berwudu. Bukan najis. Membersihkan najis dari mana? Nggak boleh ngomong asal ngomong. Harus dalilnya, harus menurut Muhammad. Ya, kan saya tahu, kalau menurut saya yang saya tahu cuma itu, Bang. Lagi-lagi terbukti alasan Anda Islam karena tidak mengerti ajaran agama Islam. Menurut Muhammad, gara-gara setan tidur di situ. Lu malah ketawa nih. Ya, apa gue tahu kan, Cok? Saya cuma Percaya nggak Anda bahwa menurut agama Islam, menurut Muhammad, setan itu tidur di lubang hidung kalian? percaya atau tidak, Bang? Saya belum pernah mempelajari semua itu, jangan Bang. dipaksakan lagi ya teman-teman ya. Oke lah Bang, Bang Ali Oke. Alim. Kita undang dulu muslim yang ngerti agama Islam ya Bang ya. Oke, siap. Oke, saya turunkan dulu Bang. Nanti dibilang lagi, di inbox lagi saya nanti. Aduh, kamu beraninya sama orang awam terus. Gimana? Si Juma nggak berani naik. Abdul Somad nggak berani naik. Siapa yang berani naik? Oke, kita kasih naik ada Lona.
Lona R mana? Kenapa gelap-gelapan, Lona? Makasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Ya, Saya coba lagi di pindah ke kamar, tempat Bang yang Edis. terang. Nanti kalau gelap-gelapan bisa jadi nabi. Coba nyalakan dulu lampunya. Ini Lona muslimah atau Kristen? Saya Muslim, Bang Edis. Bisa nggak coba pindah dulu ke tempat yang terang supaya kelihatan jelas. Iya deh, Kalau iya Bang gelap-gelap Edis. begini, Maksa. itu kan keren. Sekarang Ya, gimana Kak Lona? Gimana? Apa yang mau disampaikan? saya Gimana? yang disampaikan gimana ya? Saya juga seorang Muslim itu banyak yang belum paham juga. Belum banyak yang belum paham. Nonton Edis TV sudah lama belum? Atau Iya, saya baru-baru? ngikutin lama-lama. Sudah berapa bulan? Berapa bulan ya? Pokoknya selalu ngikutin. Sudah ngikutin channel Edis TV tapi masih Islam juga? Malu saya. Coba sebentar. Sudah lama ngikutin Edis TV tapi masih Islam atau sudah meragukan Islam? Gimana ya? Semenjak ngikutin Edis TV itu yang saya nggak tahu ya jadi tahu. Ya, tapi masih Gitu. Islam. Masih. Masih Islam, sungguh nekat yang nyata. Sungguh nekat ya. Coba apa-apa yang tadinya kamu tidak tahu lalu menjadi tahu setelah nonton Edis TV? Apa-apa? Seperti yang Bang Edis bilang itu yang Nabi Muhammad menikahi Aisyah 6 tahun ya kalau nggak salah ya. Dan digauli Nah, itu atau saya hidup baru berumah tahu. tangga ketika berumur 9 tahun. Iya, itu saya baru tahu. Terus ada setan di hidung, itu saya baru tahu. Anda Kirain merasa bagaimana ketika mengetahui itu? merasa gimana ya? Merasa aneh aja gitu, Bang Edis. Dengan Muhammad, dengan tokoh Muhammad yang selama ini Anda dengar baik, demikian, sempurna, suri tauladan. Tiba-tiba Anda tahu ini, terkejutlah Anda ya. Sangat terkejut sekali, Bang Edis. Terkejut sekali. Ya, mungkin butuh proses Kak Lona. Jadi semuanya itu nggak semudah membalikkan telapak tangan, saya mengerti. Apalagi sudah Islam, sudah mendarah daging, terus tahu keadaan seperti ini, akhirnya buyarlah semua ya. Yang taunya Muhammad, Rasul gitu, suri tauladan, tapi kok ternyata begini gitu ya. Saya juga sih sadarnya sih, maksudnya saya kan muslimnya kan muslim keturunan ya. Nggak mendalami juga. Kan saya sering bilang Kak Lona. Tahu lah. Kan saya sering bilang. Banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak paham. Ya, kan saya sering bilang, alasan seseorang menjadi Islam karena dia nggak ngerti apa-apa tentang agama Islam atau tidak mengerti tentang agama Islam. Seandainya dia mengerti, maka dia akan meninggalkannya. Gitu. Hanya menyampaikan itu saja Kak Lona? Atau ada yang mau disampaikan kepada pemirsa nih, 19.700 orang? Gimana ya? Sebenarnya banyak sih. Apalagi contohnya misalnya? Enggak, gini aja deh. Kalau kayak gini saya jadi gugup nih, saya jadi gimana ya? Saya ngikutin Bang Edis aja deh. Oke lah. Kalau begitu menonton saja ya. Oh iya, sebentar. Apa itu? Terus saya juga ngikutin yang Bang Edis sama Pak Cakra itu loh. Oke, oh ya.
Iya. Yang bagaimana saya membahas mengenai agama Islam itu bagaimana itu ya, diskusi kebangsaan itu ya, khusus temanya ya. Iya. Itu Pak Cakra Yang itu juga kayak dulu yang dia mantan muslim tuh. emang sekarang udah nggak muslim? Udah bukan muslim lagi dia. Itu orang Aceh itu Pak Cakra itu. Kalau nggak salah dia bilang katanya muslim versi dia sendiri deh kalau nggak salah ya. Iya, muslim versi dia kan tidak mengakui Muhammad. Orang yang tidak mengakui Muhammad bagaimana mungkin dikatakan dia seorang muslim? Iya kan? Gitu. Iya sih. Ya muslim tapi muslim versinya dia tidak percaya dengan sosok Muhammad begitu. Nah, berkat apa ya namanya, berkat nonton Bang Edis juga yang naik haji itu, ya sekarang jadi masuk akal aja gitu, jadi masuk akal. Iya, Maksudnya? jadi paham. Ya maksudnya yang naik haji itu loh. Yang main lempar-lemparan batu gitu. Iya itu. Soalnya saya lihat di VT-nya Buya Syakur kalau nggak salah. Iya Buya Syakur. Katanya main lempar-lemparan, main apa pokoknya. Camping-campingan gitu kan. Iya, Lari-larian. Iya itu. Saya jelasinnya susah, tapi saya paham gitu. Iya. Tapi jelasinnya susah. Saya dulu pernah cerita gitu sama seorang penjual sate. Saya termasuk salut ini sama ibu-ibu penjual sate ini. Ya kan? Dia begitu rajin kerja, ya kan? Saya ngobrol sama dia. Ibu ini kok penjual sate udah lama sekali, pasti udah banyak duitnya. Dia senyum-senyum saja. Kenapa kok tidak heboh seperti ibu-ibu lain? Saya ini mau naik haji, kata dia. Berapa tahun nabungnya? 30 tahun biar bisa naik haji, katanya dia. Dalam hati saya itu miris loh. Bagaimana mungkin dia seorang ibu rumah tangga membanting tulang kerja 30 tahun, ngantri 30 tahun. Sampai sana cuman main-mainan, lempar-lemparan batu, cium-ciumin batu, puter-puterin batu. Coba bayangkan kalau uangnya itu untuk muter, untuk modal usaha, untuk menghidupi keluarga dia. Gitu loh. Bukankah ini sebenarnya dalam tanda kutip ini kebodohan yang terus-menerus dibiarkan? Begitu loh. Kenapa kok main lempar-lemparan batu? Katanya rumah setan dilempar makin gede. Bukannya lari setannya malah makin gede. Malah jadi 3 lagi sekarang. Gimana? Malah jadi 3. Dan korban yang berjatuhan akibat daripada ritual lempar jumroh itu ribuan. Dan setiap tahun itu hampir setiap tahun selalu memakan korban jiwa. Iya, saya lihat emang. Iya. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya di Al-Baqarah 125 dijadikan tempat itu adalah tempat yang aman. Bagaimana tempat yang aman tetapi tiba-tiba di situ terus-menerus ulang tahun kecelakaan. Ulang tahun selalu terjadi malapetaka di situ. Injek-injekan lah. Kemarin juga perempuan, mohon maaf tuh sampai katanya dipegang begitu. Ada kan videonya, pasti pernah nonton kan? Iya, saya lihat di video. Bagaimana itu jadikan tempat aman? Itu kalau nggak ada orang Jepang, nggak ada orang ini, itu udah jadi genangan air. Ka'bah itu, kalau kalian cek bagaimana sejarahnya, itu tempat kubangan air. Ya, coba kalau misalnya kalian ketik ya, banjir di Ka'bah, kalian akan menemukan bagaimana Ka'bah ini tempat langganan banjir. Makanya saya bilang kalau nggak ada teknisi dari Jepang, ini Ka'bah udah jadi danau. Nih, perhatikan. Ini foto-foto Ka'bah semua ini. Banjir. Ya kan? Banjir terus ini Ka'bah ini. Kerjanya banjir terus.
Air terus ini udah berkurang nih. Kalau banjir di Ka'bah itu sejarahnya sangat panjang nih, sampai berenang orang. Banjir Ka'bah ya, kita lihat nih. Nih, orang sampai berenang tuh. Ya kan? Nih. Ini udah dari zaman sebelum Muhammad ini banjir-banjir terus. Nah, kita nggak usah ribet-ribet mau menguji itu. Kita nggak usah ribet-ribet. Sudah pasti Tuhan yang mendirikan rumahnya di kubangan air. Sudah pasti Tuhan-Tuhanan. Pasti Tuhan-Tuhanan. Orang saja nggak ada yang dirikan rumahnya di kubangan air. Mana mau orang diri... Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik dulu kamera saya. Coba bayangin beli rumah. Oke? Serah terima sama penjual rumah, sama developer, ya kan? Tiba-tiba kita tidur malam. Ngorok. Pagi-pagi bangun, tahu-tahu sudah kubangan air di bawah tempat tidur. Apa yang akan kamu ucapkan kepada developer, kepada orang yang membangun rumah? Pasti kata-kata gublok dan kata-kata makian, betul? Ini bengak, ini yang bangun rumah di sini nih gimana? Apa nggak dihitung dulu? Ini bagaimana? Ini hujan kok banjir. Nah, orang saja tukang tidak mau mempertaruhkan namanya, tidak mau mempertaruhkan reputasinya, mendirikan tempat yang akan menjadi kubangan air. Makanya tukang kalau mau bangun rumah, dia lihat air akan bertumpuk di situ. Dia bilang, timbun, uruk dulu, baru saya mau bangun. Kalau enggak, rusak nama saya gara-gara ini. Itu tukang yang enggak sekolah, enggak tamat SD, tahu dia. Di dalam Bible, dikatakan, Tuhan memerintahkan untuk mendirikan tempat, supaya namanya disebut, itu di atas bukit. Di Bukit Moria. Ada tertulis dalam kitab Kejadian, baca saja. Tuhan memerintahkan di situ. Makanya Tuhan di dalam Bible rumahnya enggak kerendam banjir. Dia menyuruh didirikan rumahnya di atas Bukit Moria. Tetapi Tuhan di dalam Quran yang katanya Tuhan negeri Mekah, yang mengklaim Tuhan yang sama di dalam Taurat, menyuruh mendirikan rumahnya di tempat seperti itu. Bagaimana kita percaya itu Tuhan beneran? Tiada lain dan tiada bukan, itu adalah Tuhan-Tuhanan. Begitu. Coba bagaimana Tuhan menyuruh rumahnya jadi kubangan air begitu? Bagi orang-orang yang sudah pernah ke Mekah, naik haji ke sana, kalau hujan, tanya sendiri mereka. Angin, ribut, petir, menakutkan tempat itu. Kalau nggak percaya tanya aja. Dulu kren juga jatuh di situ. Pernah lihat tahun 2014-2015 kren jatuh? Iya. Ya. Iya, saya tahu yang nimpa orang itu ya. Iya, banyak orang Indonesia di situ. Itu pokoknya kalau udah musim-musim penghujan, badai, itu tempat yang sangat seram. Bagaimana itu dikatakan tempat yang aman? Menurut surat Al-Baqarah ayat 125. Begitu. Itu makanya di bawah itu drainase semua itu. Dibangun oleh orang-orang tapir. Yang katanya seburuk. Kan ada ayat Al-Quran. Enggak, kata siapa? Tidak percaya. Baik, kita tunjukkan ya. Maksudnya begini, yang kata Bang Edis barusan seburuk-buruknya makhluk, enggak. Saya enggak setuju. Saya balikkan kamera saya karena saya tahu Kak Lona menjadi orang muslimah itu karena nggak ngerti ajaran agama Islam. Nih, di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 55. Sesungguhnya binatang, perhatikan, binatang dalam tanda kurung makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang tapir karena mereka itu tidak beriman. Ini Al-Quran yang bilang. Jadi Iya, orang yang tidak beriman itu seburuk-buruknya hewan. Seburuk-buruknya makhluk. Saya Makanya saya bilang kalau Kalona sungguh-sungguh mendalami Al-Quran,
maka percayalah esok paginya Anda akan panggil tukang loak untuk membungkus Al-Quran Anda dan dibawa oleh mereka. Lu tidak percaya. Ini seburuk-buruknya. Bayangkan Iya, saya- yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk, tapir yang tidak beriman, orang Wahyudi, orang Nasrani, orang apapun. Ternyata mereka bikin pesawat terbang. Dan orang muslim tidak malu naik ke situ, naik haji. Masuk ke pesawat buatan tapir. Yang dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Bagaimana? Bayangin kalau nggak ada toa buatan tapir. Apa tidak pecah itu pita suara kalau azan? Iya, saya nggak setuju itu. Iya, makanya saya bilang begini kalau Anda membaca Al-Quran, Anda pasti nanti tidak akan menyetujui isinya. Selama ini kan Anda baca huruf Arabnya. Amin. Kagak tahu apa artinya. Iya. Betul kan? Saya nggak tahu artinya, cuman baca-baca doang, ngaji doang. Artinya saya nggak tahu, ya. Betul, itulah sebabnya Anda masih Islam. Kalau Anda baca artinya, Anda akan terkejut. Semenjak saya nonton Bang Edis itu, saya sekarang sedikit demi sedikit lagi lagi baca Al-Quran sama artinya. Nah, gitu. Nanti kalau Anda sudah baca artinya, percayalah, tidak lama lagi atau waktunya sudah dekat, siapkan telepon, nomor telepon tukang loak. Tahu tukang loak kan? Yang suka ngangkatin kardus, buku-buku bekas. Kalau di kampung saya di Sunda bukan tukang loak, tukang kokorompong. Kokorompong, ya, itu angkat tukang kokorompong. Supaya diangkat buku-buku ini supaya jadikan bungkus pecel. Cuman kadang kalau saya ngomong gitu terlalu berlebihan ya. Tapi buat apa buku-buku bekas? Kalau nggak buat bungkus kacang, bungkus pecel, ya kan? Atau bungkus mie goreng. Tapi begitu. Memang terkesan omongan saya ini terkesan seperti meledek, terkesan seperti mengejek, tapi bener gitu loh. Bayangkan ketika Anda tahu membaca sebuah buku, ternyata buku itu berisi hal-hal yang nggak beres. Apakah masih Anda simpan di rumah? Tentu tidak kan? Iya. Takutnya kenapa? Takutnya dibaca anak. Betul nggak? Betul. Nah, supaya tidak dibaca anak, maka disingkirkan. Kalau disingkirkan, panggil tukang loak gimana? Betul? Betul. Iya. Pokoknya jangan sampai menimpa kepada orang-orang yang ada di rumah Anda. Pernah dengar istilah kasusnya Zakia? Lu kurang tahu, saya belum pernah dengar. Yang mana ya? Zakia Meta. Nggak tahu saya. Bentar ya, saya kasih tunjuk ya nih. Saya kasih tunjuk. Ini ya. Saya kasih gambarnya. Saya balik dulu. Nih. Ini namanya Zakia nih. Zakiah Aini namanya. Nah, ini pelaku penyerangan di Mabes Polri. Nih. Tahu nggak apa isi surat wasiatnya? Kurang tahu saya. Baik, kita bacakan ya surat wasiat ya.
Kita kasih tunjuk, nih dia. Ini isi surat wasiat dari Zakiyah Aini. Nih. Kalau kita perbesar, lihat nih. Nih isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wasiat kepada orang yang saya cintai karena Allah. Lihat nih. Ya. Wahai mamaku, maafin Zakiyah yang belum pernah membalas pemberian keluarga mama dan seterusnya nih. Ini bayangkan betapa hancurnya orang tua yang membaca ini surat wasiat. Dia kan sudah meninggal ini di Mabes Polri. Ditembak mati. Kenapa? Coba apa pesannya nih? Apa pesannya dia? Lihat nih. Ya, ini baca ini ya. Apa pesan-pesannya? Nih. Nih. Yang dede mama nih, ibadah kepada Allah dan tinggalkan penghasilan dari yang tidak sesuai ajaran Islam. Serta tinggalkan kepercayaan kepada nih dan seterusnya nih. Tinggalkan kepercayaan kepada orang-orang yang mengaku mempunyai ilmu. Dekati ustadz, ulama. Nih, tonton kajian dakwah. Tidak membanggakan kafir, Ahok. Nih. Dan memakai hijab. Kok Ahok bawa-bawa? Gimana? Ini suratnya ini. Baca saja. Ini kan masuk berita kemarin Gempar loh. Nih. Makanya jangan nontonnya ngadu ayam. Nah, lihat nih. Tidak membanggakan kafir Ahok. Terus ya. Dan memakai hijab. Kak. Allah yang akan menjamin rizki. Ini. Coba pertanyaan saya. Buku apa yang dibaca dia? Coba Lona jujur buku apa yang dibaca dia? Pasti bukan Injil dan Taurat. Kalau yang dibaca Injil dan Taurat tidak mungkin dia jadi seperti ini. Makanya buku yang dibaca oleh Zakiyah ini jangan sampai menurun kepada kalian. Makanya saya bilang buru-burulah, bersegeralah untuk memanggil tukang loak dan membiarkan buku itu dibawa bersama mereka. Gimana? Seperti itu. Kalona. Saya itu dulu deh Bang Edis. Oke. Saya beresin dulu baca Qurannya sama artinya semuanya mau diberesin dulu. Nah, habis itu saya nanti ada itu kan ada teman juga non muslim kan ada. Nanti saya mau minta dikirimin dipaketin itu. Apa? Alkitab. Mantap. Ya, nanti bisa lakukan kajian sendiri, perbandingan sendiri seperti itu. Oke, gitu Saya saja. sambil belajar sebenarnya. Ya sebenarnya saya pengen belajar, cuman telat ya sebenarnya. Kenapa nggak telat, dari dulu? nggak ada waktu yang terlambat. Tidak ada kata terlambat. Oke, begitu saja. Begitu saja. Iya. Oke, Ya saya Bang turunkan Edis ya. terus saja kasih ya Oke. supaya kita paham. Oke, Kalona, saya turunkan ya. Selamat siang, saya turunkan. Iya, terima kasih. Sama-sama. Ya, teman-teman, nampaknya sampailah kita ke penghujung acara kita, teman-teman. Sudah 3 jam 8 menit. Kita rehat dulu ya, teman-teman ya. Gimana? Rehat ya. Oke. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Dan tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu berkenan jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan, hilang
ini punya kerajaan surga. Udah amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Ambil keputusan dan nilai nama Yesus cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus.